Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk materi mata kuliah Technopreneurship atau kewirausahaan. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit, memaparkan sedikit tentang case study atau studi kasus, yaitu di materi manajemen operasional bisnis. Nah, jadi kalau kita melakukan suatu usaha, kita pasti di dalamnya ada tim manajemen operasi, yaitu di mana di situ adalah tim-tim yang mengontrol gitu ya, atau memastikan bahwa usaha kita, bahwa bisnis kita itu berlancar dan berjalan dengan lancar dan baik. Oke, di sini studi kasusnya ada salah satu perusahaan seperti itu, eee, yaitu di mana perusahaan itu memiliki pengalaman yang sudah lumayan sangat lama, yang berpengalaman dalam industri pemasaran digital. Nah, jadi di sini usahanya adalah berupa usaha jasa, yaitu pemasaran digital. Usaha tersebut mengkhususkan diri dalam menyediakan strategi yang inovatif dan berorientasi pada hasil untuk membantu bisnis berkembang pesat secara daring atau secara online seperti itu. Karena sekarang kita sudah ada di industri 5.0 gitu ya. 4.0, industri 4.0, maka dan kita juga sudah bermasyarakat secara 5.0 di mana online atau daring itu sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Lalu di sini ada profil CEO-nya atau profil pemiliknya, yaitu dengan lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pemasaran digital, CEO-nya telah memimpin, nama perusahaannya adalah Laiseri Co, menjadi pemimpin industri terpercaya yang dikenal karena strategi inovatif dan mendorong pertumbuhan bisnis. Dalam suatu perusahaan harus memiliki visi dan misi, di mana visinya yaitu merevolusi pemasaran digital dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan strategi inovatif, memberdayakan bisnis untuk berkembang di era digital. Jadi suatu bisnis saat ini kalau tidak bisa berkembang di era digital, maka lambat laun pasti akan surut, akan turun seperti itu. Lalu misinya apa dari perusahaan ini? Misinya adalah memberikan hasil yang luar biasa bagi kliennya melalui solusi pemasaran digital yang disesuaikan, mendorong pertumbuhan, memaksimalkan ROI, return of investment-nya, jadi pengembalian modalnya itu maksimal seperti itu dan melampaui harapan di setiap langkah. Lalu ada manajemen operasional bisnisnya untuk usaha PT tadi Laisira Co, yaitu manajemen operasi bisnisnya melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan proses inti organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan strategis. Manajemen ini mencakup bidang-bidang seperti rantai pasok, produksi, inventaris, logistik, dan kontrol kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan kinerja secara keseluruhan. Jadi manajemen operasi itu di dalam satu bisnis itu memanage mulai dari awal sampai akhir. Tadi mulai dari sumber dayanya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, seperti itu. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan tujuan strategis dari perusahaan tersebut. Lalu memanajemen juga, memperhatikan juga, mengontrol juga bagian rantai pasoknya, mulai dari pengadaan bahannya, pengadaan alat dan bahannya, penyimpanannya bagaimana, lalu bagaimana memproduksinya, menginventarisnya, tadi alat dan bahan tadi diinventaris gitu ya, inventorinya, lalu logistiknya, dan juga kontrol kualitas dari apa yang kita jual itu, seperti apa yang kita produksi, seperti itu. Sehingga dengan manajemen operasional yang bagus, maka tujuannya adalah, hasil akhirnya adalah keinginan perusahaan itu bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga kinerja tim secara keseluruhan. Lalu terdapat jenis-jenis manajemen operasi, ada manajemen volume, manajemen varietas, manajemen visibilitas, dan manajemen variasi. Manajemen volume ini berfokus pada penanganan barang atau jasa dalam jumlah besar secara efisien, sering terlihat dalam produksi massal atau operasi layanan bervolume tinggi. Jadi untuk produksi-produksi yang memiliki permintaan yang banyak, yang produksinya itu besar, seperti itu. Selanjutnya ada manajemen varietas, yaitu mengatasi kebutuhan untuk mengelola beragam produk, layanan, atau tugas yang memerlukan fleksibilitas untuk memenuhi berbagai permintaan pelanggan. Jadi maupun fleksibel untuk
pada saat kita memproduksi barang itu, mesin-mesin kita contohnya itu mesin-mesin yang fleksibel, mau dia sedikit mau dia banyak, yang beragam seperti itu. Lalu ada manajemen visibilitas, yaitu melibatkan pemeliharaan transparansi dan pelacakan waktu nyata di seluruh proses penting dalam logistik dan operasi layanan pelanggan. Lalu ada manajemen variasi, yaitu berfokus pada adaptasi terhadap fluktuasi dan ketidakpastian dalam operasi, seperti perubahan permintaan, lalu ada kondisi pasarnya seperti itu, dan yang memerlukan ketangkasan dan daya tanggap yang tinggi. Itu adalah manajemen variasi. Selanjutnya ada peran manajemen operasional. Jadi apa sih perannya gitu ya? Yaitu tadi seperti di awal itu ada perencanaan, ada implementasi, dan ada juga mengawasi atau kontrol seperti itu. Perencanaan yaitu melibatkan pengembangan rencana strategis, penetapan tujuan, dan perancangan proses operasional untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Lalu ada implementasi, berfokus pada pelaksanaan rencana, koordinasi sumber daya, dan penerapan strategi untuk memastikan implementasi kegiatan operasional yang efektif, yaitu mengimplementasikan tadi apa sih dari rencana yang sudah dibuat seperti itu. Koordinasi sumber dayanya, baik itu tadi sumber daya sumber daya manusia secara khususnya gitu ya, dikoordinasikan, dan penerapan strateginya. Jadi kan udah merencanakan strategi, lalu pelaksanaan dan penerapannya itu bagaimana seperti itu, sehingga kegiatan operasi di dalam perusahaan itu berjalan secara efektif. Lalu selanjutnya ada mengawasi, yaitu kegiatan pengawasan operasi sehari-hari, memantau kinerja karyawan, memantau kinerja tim seperti itu, dan juga memberikan panduan kepada tim untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan peningkatan berkelanjutan dalam operasi bisnis. Jadi memastikan kualitasnya baik, baik itu kualitas produknya atau kualitas manajemennya, lalu efisiensi produksinya baik, efisiensi tenaga kerjanya baik, seperti itu. Dan pastinya itu tadi, semua itu untuk meningkatkan keberlanjutan dalam operasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada elemen manajemen operasional, yaitu elemen-elemen manajemen operasi ini merujuk pada komponen atau aspek fundamental yang terlibat dalam pengawasan dan pengoptimalan proses operasi dalam suatu organisasi. Elemen-elemen itu mencakup input, proses, output, feedback, dan kontrol. Input adalah ada sumber daya alamnya atau barangnya, material yang dipakainya, sumber daya manusianya, mesin, apa itu namanya, barang bahan bakunya seperti itu. Lalu proses, di situ ada proses produksi gitu ya, ada proses pembuatan, ada proses penyimpanan barangnya, ada proses manajemennya itu sendiri, lalu proses penjualan seperti itu. Lalu ada output, output adalah apa yang sudah dilakukan di proses tadi, barangnya yang misalnya barang ya barang yang dijual, jasa yang dijual seperti itu, dan juga atau output-output yang lainnya, misalnya kalau di perusahaan itu ada juga selain barang produksi yang sudah dibuat untuk dijual, ada juga yang namanya scrap atau sampahnya gitu kan. Sampah ini juga bisa dilakukan manajemen selanjutnya, yaitu manajemen dari hasil akhir dari produk itu. Lalu ada feedback. Feedback ini kita melihat apa sih feedback yang dari produk kita yang sudah kita lempar ke masyarakat, ke konsumen, apa feedbacknya konsumen ataupun masyarakat ke perusahaan kita, terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita, terhadap manajemen kita seperti itu. Dan juga kontrol, yaitu kontrol kualitas. Nah, di sini kontrol dari awal sampai akhir. Kita mengontrol tadi agar sumber inputnya terjaga dengan baik. Seperti itu, kita mengontrol agar prosesnya itu berjalan dengan baik, agar outputnya itu maksimal, bagus kualitasnya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu adalah elemen manajemen operasional, ada 5: input, proses, output, feedback, dan kontrol. Selanjutnya ada keputusan manajemen operasional. Keputusan dalam manajemen operasi melibatkan pilihan strategis, taktis, dan operasional yang dibuat untuk mengoptimalkan proses, sumber daya, dan hasil. Keputusan ini mencakup perencanaan, kapasitas, manajemen inventaris, kontrol kualitas, manajemen rantai pasok, peningkatan proses, alokasi sumber daya, penjadwalan, manajemen resiko, adopsi teknologi, dan perencanaan strategis untuk memastikan operasi yang efisien dan efektif selaras dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi di situ ada good service, proses design, scheduling,
inventory dan maintenance. Good service yaitu kita memiliki tingkat manajemen yang baik seperti itu, mulai dari produk itu berupa material sampai produk itu diberikan ke masyarakat atau konsumen. Proses desain, di dalam proses produksi itu kita memiliki rencana-rencana desain produksi yang efisien, yang efektif agar nanti tidak terjadi pemborosan bahan material gitu ya, bahan bakunya, tidak terjadi pemborosan tenaga kerjanya, seperti itu semua harus direncanakan, harus didesain. Lalu ada scheduling. Scheduling ini yaitu dalam artian, kita memiliki jadwal produksi, jadwal masuk bahan baku, jadwal sampai dia bahan baku itu diproduksi, jadwal sampai, jadwal sampai produk kita itu jadi, jadwal produk ini dilempar ke masyarakat itu efektif, efisien, baik, tertata rapi, baik dan tidak tumpang tindih, seperti itu. Dalam artian jangan sampai, eee, bahan bakunya belum datang tapi di proses produksinya sudah selesai sehingga nanti di situ ada bottleneck-nya, sehingga di situ nanti proses produksinya sempat berhenti karena tadi menunggu bahan baku. Atau sebaliknya, jangan sampai proses produksinya terlalu lama sehingga bahan bakunya itu menumpuk atau nanti konsumen karena produksi terlalu lama, permintaan konsumen eee, tidak segera ditanggapi atau jadi konsumen itu tidak segera menerima produk yang diinginkan. Nah, itu perlunya scheduling, jadi penjadwalan. Mulai dari penjadwalan kedatangan bahan baku sampai penjadwalan produk ini sampai kepada konsumen itu harus terjadwal dengan baik. Lalu inventory. Produk yang kita sudah inventory atau persediaan itu tidak hanya berada di bahan baku atau penyimpanan bahan baku, tapi inventory juga berlaku untuk produk yang sudah jadi. Dalam artian, pada saat misal konsumen kita mendapatkan permintaan itu 100, tapi kita punya inventory 20, berarti kita produksi 120. Ini untuk inventory ini bertujuan untuk menjaga kestabilan produk kita itu di masyarakat. Ya, karena kita tidak tahu kan permintaan itu bisa forecastingnya untuk permintaan itu bisa fluktuatif. Dalam artian mungkin bisa naik, bisa juga turun seperti itu. Jadi pada saat permintaan tiba-tiba naik, kita sudah punya inventory antisipasi sehingga tidak ada kekurangan produk di konsumen seperti itu. Lalu maintenance, maintenance ini sangat penting, baik itu maintenance yang sangat kalau kita di bidang rekayasa engineering, teknik mesin gitu ya. Di situ maintenance tentunya di peralatannya. Jadi maintenance itu sangat diperhatikan. Jangan sampai kita gagal produksi gara-gara kita tidak memperhatikan maintenance sehingga mesin itu rusak, lalu nanti produksinya berhenti, konsumen kecewa tidak mendapatkan produk, akhirnya perusahaan itu bisa bangkrut, seperti kehilangan konsumen. Selanjutnya di sini ada peta jalan manajemen operasional, ada mendefinisikan, analisis, peningkatan, kontrol, seperti itu. Mendefinisikan adalah memahami dan menentukan tujuan operasional, proses dan metrik kinerja untuk menetapkan arah dan tujuan yang jelas. Di situ tim itu harus memahami dan menentukan tujuan dari perusahaannya itu. Seperti itu prosesnya bagaimana, metrik kinerjanya bagaimana. Lalu ada analisis. Lakukan analisis mendalam terhadap operasi saat ini, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau analisis SWOT, SWOT, dan kumpulkan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Jadi kita menganalisis tuh kekuatan produk kita apa, kelemahan produk kita apa, peluangnya bagaimana, ancaman apa yang nanti akan dihadapi, seperti itu lalu kita ambil keputusan untuk di manajemen perusahaan kita. Lalu ada peningkatan, menerapkan strategi inisiatif dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan terakhir ada kontrol. Nah, di sini kontrol itu memantau dan mengendalikan operasi dengan menetapkan standar, menerapkan langkah-langkah pengendalian mutu dan menggunakan mekanisme umpan balik untuk memastikan konsistensi, kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Jadi biasanya kita sebagai konsumen itu nanti diberikan kuesioner oleh perusahaan. Kita diminta memberikan saran gitu, umpan balik gitu dari produk kita ini. Apa sih kurangnya gitu kan? Apa sih yang harus dipertahankan seperti itu. Nah, itu nanti perusahaan akan melihat feedback itu lalu bisa meningkatkan kualitas dari produknya.
Mendefinisikan yaitu perajalan manajemen operasi dimulai dengan definisi yang jelas tentang tujuan perusahaan tadi sudah, lalu ada analisis, peningkatan, dan juga kontrol. Ini contohnya misalnya meet our best team dari studi kasus ini, mereka punya business analyst, graphic designer, asisten operational officer, lalu ada chief operational officer, seperti itu. Lalu ada kontaknya. Dan terima kasih, itu tadi contoh untuk manajemen operasi bisnis. Jadi kewirausahaan, jadi teman-teman nanti belajar untuk bagaimana sih cara gitu ya memanage usaha gitu, eee untuk agar usaha itu bertahan di era digital ini, seperti itu. Karena ini pentingnya manajemen operasi, kita harus memperhatikan gitu ya karena, persaingan secara global itu sangat besar, sangat banyak seperti itu. Contoh teman-teman kan sudah, kemarin belajar jualan gitu, contoh produk makanan aja seperti misalnya risoles seperti itu kan, berbagai macam gitu ya. Kita bisa melihat antara tadi yang sudah pernah saya jelaskan di kelas, risoles itu mulai dari yang 2.000 ada, sampai yang 20.000 pun juga ada, seperti itu. Nah itu, eee, te teman-teman bisa memperhatikan dan juga menerapkan, tadi contoh-contoh studi kasus ini ke dalam, usahanya masing-masing. Jadi bagaimana sih menerapkan manajemen operasi di dalam usahanya. Itu nanti silahkan, itu adalah tugas ya, jadi teman-teman nanti bisa mengerjakan secara berkelompok dan nanti dipresentasikan kepada saya. Berikut, pemaparan untuk studi kasus contoh manajemen operasi bisnis, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita jumpa lagi untuk materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.